Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Rumah Daramang Sadayana. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, teman-teman ya. Balik lagi bersama saya, jumpa kembali dengan Kang Ahmad Nopian di channel YouTube saya, Kang Ahmad Nopian. Dan oke, teman-teman. Kali ini saya akan bahas terkait gimana sih rasanya menikah saat masih kuliah, teman-teman. Bayangin teman-teman ya, saat lagi sibuk-sibuknya gitu ya kuliah, kemudian memutuskan untuk menikah. Pasti kebayang kan gimana rasanya seperti itu. Nah, sebelum kita bahas teman-teman, saya ucapkan terima kasih banyak pada semuanya yang sudah subscribe channel ini. Semoga Allah membalas kebaikan teman semua ya. Dan yang belum subscribe, bantu kami untuk subscribe channel ini. Mudah-mudahan kami bisa membuat konten-konten yang lebih kreatif lagi dan bermanfaat untuk kita semua. Oke teman-teman, sambil nunggu istri saya, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Aku tadi cari Oreo Supreme ke warung-warung dan gak ada. Supret kali. Yang mau Alhamdulillah. endorse di video kita, snack-snack boleh nanti kita promosikan. Iya, tukang cilok juga boleh bun ya. Tukang cilok boleh endorse. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah datang nih narasumber kita. Asik narasumber. Bukan. Ya kita berdua narasumber karena kita yang mengalami ya. Oke, ini dulu ya. Oke teman-teman, Ngomongin apa nih? gini bun, jadi kali ini kita bahas terkait pengalaman kita gitu. Gimana sih Dari rasanya? Gimana rasanya menikah saat masih kuliah teman-teman? Oh iya. Teman-teman bun. Kita menikah seperti sambil itu. kuliah, waktu masih kuliah ya? Bukan, kalau sambil kuliah nanti dimarahin dosen. Apalagi nikah sama satu kampus. Kampus. Enggak ya. Kebanyakan. Jangan teman-teman, jangan ditiru ya. Pastinya ketika libur teman-teman kita menikahnya ya. Oke, jadi waktu itu kita Sambil makan nikah ya teman-teman. tuh Coklat. saat masih kuliah teman-teman. Nah langsung saja sih ya. Langsung saja kita tanya nih narasumber kita nih di sebelah saya, istri saya yang tercinta. Bohong. Narasumber. Oh, gitu. Nah langsung aja nih kita tanya ya. Waktu itu kita nikah tuh semester berapa sih bun? Masih inget nggak? Atau udah lupa? Ingat dong, dulu Kirain kita udah nikah lupa. saat semester 6 teman-teman. Di saat sibuk-sibuknya Lagi perkuliahan sibuk-sibuknya ya. dan semester 6 itu artinya menuju semester tingkat akhir, Tingkat semester 7 dan akhir. 8 gitu. Kebayang Tahun keempat di ya. tingkat akhir itu kan tugas skripsi iya, terus banyak tugas proposal ya. Lalu menjelang KKN, kerja kuliah nyata, dan kita memutuskan untuk menikah. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi out of the box gitu ya. Kita pengen inilah merubah mindset orang-orang bahwasanya nikah itu harus mapan dulu loh, harus lulus kuliah dulu loh gitu. Karena kita pacaran aja dulu gitu. Nah kita pengen merubah itu teman-teman ya, pengen apa? Jadi biasanya kan orang-orang seperti itu ya, kuliah lulus, kerja mapan, baru nikah gitu. Seperti itu. Sementara kita pacaran dulu gitu. Nah itu Kita nggak pacaran. kalau orang-orang kan kayak gitu. Kalau kita kan nikahnya setelah. Tadi katanya kita pacaran dulu, Cina. Kita nggak pacaran teman-teman, kita taruh. Iya kalau biasanya gitu ya. Kalau biasanya tuh Kalau orang-orang kita kan nikah di usia muda. orang-orang tuh Sih. biasanya kan itu bukan karena takut gitu ya, belum mapan, belum lulus S1 gitu, maka mereka pacaran dulu. Nah kita tuh pengen ngerubah itu teman-teman, pengen ngasih contoh pada orang lain seperti itu, khususnya kalau muda atau milenial kayak gitu. Alhamdulillah ya. Nah, gitu teman-teman, di tengah kesibukan semester 6 tuh selain mata kuliah di kelas, kita juga persiapan untuk tugas akhir,
KKN, berikutnya PPL gitu ya, luar biasa pokoknya. Nah itu ya Bun ya. Lalu selanjutnya ini Bun, nggak lama kemudian tuh sekitar 1 bulanan Bunda hamil ya. Setelah menikah itu jadi langsung hamil. Jadi aku nggak KB dulu, rencana dulu. Setelah menikah sebulan, jaraknya cuma sebulan waktu dulu tuh langsung hamil gitu. Jadi gitu teman-teman, 1 bulan setelah menikah tuh hamil istri tuh. Dan hamil muda, Kondisinya dan hamil. kondisinya hamil mabok teman-teman. Tahu nggak hamil mabok gitu. Jadi suka mabok kayak gitu. Dulu tuh Sering sempat muntah kayak gitu, pusing. masuk rumah sakit karena gejala kehamilan berlebih ini gitu ya. Dan semua rasa sakit itu ada semua, dari pernah merasakan gejala sakit kulit, lalu mual, muntah, sakit kepala, sakit kaki, sakit tangan, semua itu ada semuanya di kehamilan aku yang pertama itu gitu. Gak kebayang kan teman-teman ya. Gimana Bun perasaannya waktu itu hamil muda? Perasaannya tentunya tidak enak banget gitu ya gitu. Saya sedang hamil tapi banyak sekali aktivitas kuliah, bahkan kita itu dulu aktivitasnya nggak hanya kuliah saja ya, masih bekerja, kuliah sambil nikah, kerja, kemudian ada lagi organisasi, dan itu tuh lebih dari satu organisasi yang kita jalani gitu. Nah itu kan lumayan rumit ya Bun. Gimana Bunda manajemen waktunya seperti apa sih gitu, menyikapinya seperti apa gitu biar nggak babaliut gitu. Nggak rumit, nggak liar seperti itu, gimana? Dulu tuh ya jalani aja sih sebenarnya gitu, ikuti aja alurnya gitu. Rebut-rebutan waktu iya gitu ya, terkadang ada yang bentrok jadwal rapat dan sebagainya gitu, tapi alhamdulillah dijalani saja gitu. Menurut Ayah gimana dulu tuh triknya supaya semuanya berjalan? Pertama kita luruskan luruskan niat gitu teman-teman ya. Luruskan niat, tidak hanya menikah gitu ya, kuliah pun kita luruskan niat, kita luruskan untuk menjemput ilmu Allah seperti itu, talabul ilmi. Kemudian menikah juga kita luruskan niat itu karena Allah gitu. Dan segala hal apapun itu kita luruskan gitu niat kita, biar ketika ada permasalahan itu Allah nolong kita gitu, karena kita niatnya tadi untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah setelah itu baru kita coba ikhtiar, kita coba manage waktu kita, buat skala prioritas seperti itu, mengatur jadwal sehingga ya minimal nggak terlalu terlalu banyak yang bentrok gitu. Jadi bisa lebih baik lah kita gitu, jadwalnya lebih teratur seperti itu. Betul sekali. Sebenarnya kalau lihat teman-teman gitu ya juga banyak sekali ketika menikah tumbang juga ya. Kuliahnya nggak lanjut gitu, terus aktivitas organisasinya juga terhenti gitu. Alhamdulillah kita termasuk orang yang mencoba untuk fight gitu ya, untuk menjalani semua sampai selesai gitu. Bahkan sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi lain, banyak sekali kegiatan yang bersama kita jadikan event keluarga gitu ya. Misalnya ada rihla gitu di kegiatan organisasi gitu. Teman-teman tuh ngiri gitu, kita bisa berduaan, yang lainnya gitu belum menikah dan sebagainya gitu. Traveling berduaan di sela-sela kegiatan organisasi gitu, kuliah jalan bareng gitu dan sebagainya gitu. Hemat ekonomis juga. Iya sebenarnya kita bukan buat orang iri ya Bun ya, tapi ya pengen ngasih contoh gitu buat orang-orang gitu, dan biar fokus juga kita
ketika kita sudah ada pasangan halal sih, kita lebih fokus itu, nggak mikirin aduh kapan nikah ya kayak gitu. Dan ada kebanggaan tersendiri ya ketika sedang kuliah gitu ya, masih proses kuliah, kita sudah menggandeng pasangan halal, sudah menikah, di lain teman-teman menggandeng pacar yang belum tentu itu siapa gitu ya, apakah jodoh kita atau bukan, tapi kita sudah menggandeng orang-orang ya, orang-orang menggandeng orang-orang menggandeng apa namanya, pasangan sehidup sesurga kita. Alhamdulillah teman-temannya, karena tadi lebih nikmat lah menjalaninya gitu. Tentu awal pertemuan kita berdua juga kan karena visi kita sama ya Bun ya, visi kita untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala gitu. Karena Allah akan mempertemukan baik laki-laki maupun perempuan dengan jodohnya yang sesuai gitu ya, sesuai visinya dan lain sebagainya. Nah, terus ini Bun, setelah itu ya kurang lebih 3-4 bulan tuh Bunda hamil muda ya, hamil muda. Lalu bulan ke-6 atau ke-7 itu Bunda kita tuh kan KKN ya? Iya, KKN. Nah, bayangin KKN tuh teman-teman kan, namanya KKN tuh kita kan berada di suatu daerah yang terpelosok bukan, maksudnya jauh dari keramaian seperti itu ya, dan kita harus stay di sana gitu. Sementara istri gitu dalam kondisi hamil. Hamil sudah tua gitu ya, bukan istri saya yang sudah tua, istri saya masih muda sampai hari ini 6 bulan apa 7 bulan tuh Bun ya apanya hamilnya tuh. Iya, usia segitu hamil. Bayangin teman-teman ya, hamil tua gitu. kita bolak-balik gitu ya, dari kontrakan, dulu kita masih ngontrak, dan sekarang juga masih ngontrak sih. Ditambah KKN Ya dulu kontrakannya kecil, tapi sekarang ngontrak rumah seperti itu. Bayangin bolak-balik kita, istri hamil besar gitu ya, hamil tua gitu. Gimana Bun perasaan Bunda waktu itu gitu? Kalau ayah kan sebagai supir ya, yang penting hati-hati aja gitu. Kalau Bunda gimana? Ya, KKN ini ya kerja kuliah nyata, dimana kita waktu itu dapat tempat yang kira-kira 10 km ya. Dulu tuh aturannya yang di kelompok KKN kita gitu ya, ketika ada mahasiswa yang bekerja gitu, ia boleh keluar homestay-nya gitu ya, dengan catatan tidur bermalam harus tetap di tempat itu, di rumah KKN itu gitu. Jadi mau tidak mau kita harus bolak-balik, dulu kondisinya kita bekerja gitu. Saya sedang hamil tua gitu, perjalanan dari KKN ke tempat kerja gitu ya, atau ke rumah kontrakan kita itu 10 km, dan awal-awal KKN itu kita belum mendapatkan jalan atau rute yang bagus gitu ya. Jalannya, jadi kita tuh melewati jalan yang berbatu-batu gitu ya, banyak gujur-gujur gitu ya. Dan saya tuh dulu kondisinya lagi hamil tua, ada rasa sakitnya gitu, nggak nyamannya gitu dan sebagainya. Pokoknya gitu deh gitu. Sebenarnya banyak gak enaknya, tapi karena dijalani bersama gitu, berdua dengan pacar halal saya gitu. Nah, itu akan terasa lebih nyaman, lebih nikmat gitu. Dan kondisi KKN dulu juga jauh dari kata yang nyaman ya. Dulu tuh susah banget air dulu di tempat KKN. Pasar susah juga banget, jauh ya. Sedangkan kita kan ada tugas-tugas tertentu di rumah KKN itu, kayak memasak gitu. Rumahnya luasnya Bun? Rumahnya juga sempit. Dan orangnya berapa orang sih dulu? Kurang lebih 20 ya? 20 orang. Dan rumahnya sederhana sekali gitu ya. Kecil gitu. Saya juga harus pintar-pintar bagaimana caranya menutup aurat, karena di situ tidak ada hijab ya antara perempuan laki-laki gitu. Teman-teman itu kita belum terbangun gitu, di mana tempat laki-laki, di mana tempat perempuan, jadi bercampur jadi satu gitu. Jadi pintar-pintar saya dulu tuh menutup aurat, bagaimana caranya tetap di dalam rumah menggunakan kaos kaki gitu.
betul. Apa namanya, memakai jilbab rapi gitu. Padahal dulu kan saya sedang hamil. Orang hamil itu gitu Sering gerah ya. iya sering gerah gitu, keringatnya berlebih banyak gitu. Pokoknya rasanya pengap banget, apalagi kondisi Karawang itu panas sekali ya gitu. Panas. Kota Karawang itu gitu, pokoknya gitu deh rasanya, nano gitu. Luar biasa teman-teman ya. Mm-mm. Saya aja yang bukan orang yang hamil bukan orang yang hamil, bukan ayah hamil, Mm. bukan yang merasakan hamil tersebut, kebayang gitu ya. Dan saya juga kadang kasihan gitu sama istri saya gitu, harus membawa bayi gitu ya, bolak-balik ke tempat KKN. Tapi ya itulah perjuangan teman-teman ya. Iya. Konsekuensi dari tadi kita menikah Keputusan saat masih besar kita kuliah ya. gitu ya. Ya harus dihadapi seperti itu, dan tidak lupa ya bunda, kita senantiasa berdoa Mm-mm. untuk Allah tolong gitu, untuk Allah bantu agar apa yang kita hadapi, tantangan yang Allah kasih ke kita tuh kita selesaikan bersama seperti itu. Mm-mm. Dan mudah-mudahan jadi pahala kita. Iya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nah waktu itu 1 bulan ya, 1 bulanan kita KKN selesai tuh alhamdulillah. Tentunya sebenarnya masih banyak ya bun ya cerita di tempat Di KKN dalam tuh. KKN itu Tapi seru, takutnya kelamaan lucu nanti. gitu. Dan Lanjut ada aja bun, ini. lanjut Boleh. aja deh. Heeh. Kemudian usia 7 bulan, lalu beberapa bulan kemudian 2 bulan kemudian ya kita lahiran ya. Kita bukan, maksudnya istri saya lahiran. Kok kita Aku sih? aja. Kan aku kan bukan papa hamil. Istri saya Ya, hamilan. lahiran. Hamilan lahiran. Sementara waktu itu saya masih UTS teman-teman. Kondisi perkuliahan itu sedang UTS ya. Ya masih berjalan. Kita gitu ya. satu kampus teman-teman, jadi jadwalnya hampir sama, cuman beda fakultas ya. Dari ujung barat ke ujung timur fakultas kita. Semesternya sama, semester 6 waktu itu ya. Semester akhir. Semester akhir. Nah, gimana bun ngerasain apa Kondisi itu ya. kondisi itu? Soalnya nggak kebayang gitu ya gimana. Ya, pas HPL mau lahiran gitu ya. Awalnya pokoknya jadwal HPL aku, lahiran aku dan jadwal UTS itu bentrok. Tadinya mau aku beraniin diri tuh, nggak apa-apa deh kita mempersiapkan, atau rencana kita lahiran di rumah orang tua. Kita pulang ke rumah orang tuanya mepet-mepet HPL gitu. Tapi ternyata suami khawatir gitu, nanti bagaimana kalau misalnya HPL-nya tidak terduga maju lebih awal atau lain sebagainya gitu. Oke deh, jadi kita putuskan, aku waktu itu menunda UTS. Aku mengajukan diri ke pihak fakultas untuk UTS susulan gitu. Jadi aku tidak ikut UTS susulan karena mau lahiran itu, karena bentrok waktunya gitu. Aku pulang ke rumah orang tua untuk mempersiapkan lahiran, dan suami tetap mengikuti perkuliahan UTS, cuman bolak-balik ya. Dan dulu itu rumah orang tua ke kampus juga jauh banget gitu kan ya, jadi harus bolak-balik gitu, seperti itu. Dan saat itu bener banget dugaan kita, perkiraan HPL-nya gitu. Aku lahiran saat akhir waktu UTS ya. Dan Ayah gimana nih perasaannya ketika UTS mendapat kabar bahwa akan melahirkan gitu kan? Sebenarnya sebelum UTS tuh sebenarnya udah dikabari juga bun. Pagi-pagi ya. Sama bunda apa sama mama ya? Sama bunda Sama gitu. bunda ya. Ayah ini sudah tidak nyaman gitu, sudah kontraksi. Seperti itu teman. Dan saya sebagai suami yang baru gitu ya, suami muda. Dan anak pertama kita Anak tidak pertama, tidak kita punya belum banyak pengalaman. gitu ya. Ya pertama sih ada rasa khawatir gitu teman-temannya. Takutnya gitu ya,
melahirkan dan saya belum ada di samping istri saya seperti itu. Tapi saya juga kadang suka dengar sih gitu kalau kontraksi itu nggak langsung brojol gitu, nggak langsung melahirkan bayi gitu. Tapi ada beberapa, ya ada sih yang langsung, tapi kebanyakan tuh nunggu beberapa waktu ya Bun ya. Jadi saya coba untuk ya udah deh saya lanjutkan UTS aja gitu semaksimal mungkin gitu dengan waktu yang sesingkat-singkatnya gitu, kayak proklamasi gitu. Ya, setelah selesai UTS ya langsung saya pergi lah. Saya Menemui juga istri saya dengar seperti kabar itu. dari teman saya, katanya dia mengerjakan soal UTS itu kilat. Eh, Masuk kelas paling akhir, keluar paling duluan gitu. Dan bukan karena jenius, tapi emang buru-buru ngejar supaya cepat pulang gitu. Tapi ya jenius tahu. Ya gitu ya Iya. teman-teman lah. Karena Kalau di baru perjalanan pertama gimana sih? Gimana tuh di perjalanan ya saat pulangnya itu? Menangis Waktu pulangnya. meraung-raung, suamiku, istriku mau lahiran gitu. Atau enggak gimana? sih, biasa aja. Biasa aja Bun. Paling ya banyak berdoa aja, ya Allah semoga dilancarkan istri saya melahirannya seperti itu. Dan saya pengen berada di sampingnya ketika proses melahirkan, dan saya ingin mengajani anak saya seperti itu. Karena itu sebuah momen yang the first gitu ya, pertama kalinya gitu saya punya anak dan saya harus adanin gitu. Dan alhamdulillah sampai sana masih belum gitu, Belum ya. Sampai sana masih tuh ada waktu gitu, sudah alhamdulillah. pembukaan 7 kalau nggak salah. Jadi aku tuh Belum Bun, waktu air di situ tuh pas datang ayah berapa masih ya, lama ya. 4 apa 3 gitu. Jadi aku tuh diantar ke apa namanya, tempat lahiran gitu, klinik itu, sama orang tua gitu, sama keluarga gitu. Sedangkan suami itu waktu itu saat sakit-sakitnya itu merasakan kontraksi itu tidak ada gitu. Kita tuh suami nyusul ke klinik tuh kira-kira maghribnya ya gitu. Ya itu yang kita khawatirkan itu, si bayi ini lahir nanti yang mengazan itu bukan suami gitu, khawatirnya kayak gitu. Kayak gitu, Yang inginnya suami. siapa Bun? Marbot. Tapi alhamdulillah teman-teman ya, lahiran saya bahkan saya menyaksikan gitu ya bagaimana perjuangan istri saya gitu ya. Masih Saya keburu. bisa katakan bahwa istri saya itu adalah pahlawan gitu ya. Cie. Pahlawan karena sudah melahirkan anak saya seperti itu. Ya Benar pokoknya gitu teman-teman, deh. rasanya luar biasa, sakit sekali. Gitu deh teman-teman ya. Pokoknya kalau diceritain mah kayak gitu. Nggak cukup waktu tuh, butuh waktu lama, tapi insya Allah tadi mewakili gitu ya Bun ya.